Oke. Ya, baik. Udah nampak ya? Jadi hari ini kita mulai masuk ke inti kuliah kita, ya. Inti mata kuliahnya, nama mata kuliahnya kan pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau yang minggu-minggu lalu itu masih apa namanya ya, pengenalan ke bahasa Javanya secara ringkasnya ya. Kita pakai bahasa Java untuk belajar konsep object oriented ini. Jadi hari ini baru kita mulai masuk ke konsep objek yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, baik. Nah, jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita lihat dulu perbedaan antara bahasa prosedural ya dengan bahasa yang berorientasi objek. Jadi mungkin kalian sudah belajar bahasa C di semester 2 ya, kalau nggak salah ya, semester 2 sama semester 3. Nah, itu ada belajar bahasa C. Nah, kalau bahasa C ini istilahnya sifatnya ini apa ya? Jadi bahasanya itu terdiri dari banyak fungsi-fungsi. Jadi istilahnya kalau kita ingin membuat sesuatu untuk menyelesaikan kode program untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi supaya lebih sederhana biasanya kita pisahkan penyelesaiannya itu di dalam fungsi. Nah, nama lain dari fungsi itu adalah prosedur. Jadi prosedur dengan fungsi itu sama ya, lebih kurang mirip. Nah, jadi kalau pada bahasa pemrograman prosedural ini, proses membaca kode programnya itu satu demi satu. Jadi line by line ya, satu demi satu. Oke, satu demi satu. Nah, jadi salah satu contohnya adalah bahasa C. Nah, kalau bahasa apa lagi yang lain ya? C++ itu juga prosedural, tapi dia juga object oriented, jadi bisa dua sekaligus. PHP juga seperti itu. Ya, kalau bahasa yang biasanya sering digunakan untuk pemrograman berbasis web itu kan PHP ya biasanya. Nah, ini uniknya itu ada dua sekaligus. Jadi kita bisa buat secara prosedural, bisa juga buat secara berorientasi objek. Sama juga seperti Python. Ya, Python juga seperti itu. Jadi istilahnya Python malah lebih unik lagi. Jadi kita nggak harus apa namanya ya. Intinya bisa kita masukkan kode yang sangat singkat sekali, ya nggak perlu ada fungsi atau apapun itu, bisa langsung jalan. Ya. Nah, kalau bahasa pemrograman berorientasi objek sebetulnya secara umumnya sama juga. Jadi dia akan membaca kode programnya itu satu demi satu. Jadi per baris. Jadi pasti akan dimulai kalau ada baris 1, 2, 3 ya satu per satu seperti itu. Namun nanti memang dia dilakukan satu per satu. Tapi saat ada pemanggilan objek, ya saat kita ada menciptakan objek atau ada pemanggilan metode daripada objek tersebut, nah itu nanti kita akan berpindah tempat ke mana, ke objek itu tadi. Jadi memang dia per baris, tapi saat kita menjalankan ya dia akan menekankan pada interaksi objeknya. Jadi antar objek tadi saling berinteraksi. Sehingga karena antar objek itu saling berinteraksi, apa namanya ya, objek yang mana satu yang akan dipanggil itu tanpa urutan. Jadi maknanya kalau pada baris pertama ini adalah objek satu yang digunakan yang memanggil, oke, berarti ini yang aktif. Nah, kalau pada baris kedua itu yang aktif adalah objek kedua, ya berarti sekarang itu udah objek kedua. Nah, kemudian berikutnya nanti kita panggil lagi objek satu, kita suruh kerja misalnya cetak misalnya. Nah, metodenya ada cetak. Nah, berarti apa? Bukan berarti kita harus kalau misalnya ada 3 objek kita harus satu per satu, 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya konsepnya tidak seperti itu. Dia memang baris per baris, tapi
kapan objek tadi dipanggil, maka saat itulah objek tadi itu berinteraksi dengan programnya, sehingga apa? Sehingga interaksinya itu nggak ada urutan, yang mana satu yang sedang aktifnya itu dulu yang akan dikerjakan. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, contoh bahasa berorientasi objek yang umumnya sekarang ini memang umumnya bahasa itu berorientasi objek, cuman seringnya ada 2 function sekaligus, jadi dia bisa prosedural, dia juga bisa berorientasi objek. Nah, namun Java dengan C++, ya kalau nggak salah kayaknya C++ juga memang didesain dari awal object oriented ya. Jadi ada 2 yang memang didesain dari awal object oriented. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain yang umumnya dikenal saat ini itu agak fleksibel. Maknanya kita bisa gunakan secara object oriented, kita juga bisa gunakan dia seperti bahasa prosedural. Oke. Nah, berikutnya. Nah, jadi pada object oriented programming ini memang penekanannya pada interaksi antar objek. Ada objek 1, ya, objek 1 dia akan memanggil objek yang kedua. Yang objek kedua dia memanggil ke objek yang utamanya, objek ketiga. Objek ketiga itu akan memanggil objek keempat. Objek keempat mungkin balik lagi panggil objek pertama. Nah, jadi maknanya di dalam object oriented programming yang bekerja itu memang objeknya. Jadi objek itu istilahnya dia akan memiliki data dan dia ada istilahnya itu perilakunya atau apa yang bisa objek itu lakukan. Nah, jadi saat kita panggil, kita suruh objek itu bekerja, ya, itu maka akan terjadi interaksi antar objek. Dan ini tidak ada urutan. Jadi kapan kita panggil, dia kerja. Kalau nggak kita panggil, ya dia nggak kerja. Jadi istilahnya seperti itu. Kalian bayangkan aja misalnya, kayak misalnya di kantor, kan, di suatu kantor ada suatu departemen. Nah, pada departemen tadi, kalau misalnya bosnya suruh si A, tolong kerjakan yang ini. Nah, dia akan kerjakan. Nanti kan bisa saja bosnya itu nyuruh yang lain lagi gitu ya. B, tolong kerjakan yang ini. Jadi maknanya tidak ada urutan yang pasti. Nah, sebetulnya jadi di proses interaksi antar objek tadi, ya, objek itu diciptakan, kemudian saling berinteraksi, itu semuanya terjadi di dalam memori, ya jelas ya. Jadi yang namanya aplikasi kita apapun itu pasti kerjanya itu di dalam CPU, di mana memori itu istilahnya membantu untuk proses penyimpanan sementara. Jadi memang dia kerja utamanya ya di memori dan saat diproses itu pasti akan menggunakan CPU. Ya, jadi tapi kalau nanti dia akan memerlukan data-data yang disimpan secara permanen, baru nanti dia akan menyimpannya pada hard disk. Tapi intinya objek tadi, ya, interaksi antar objek tadi itu ada di dalam memori. Oke, nah sekarang kita lihat definisi objek. Kalau dari tadi saya udah bilang ini objek oriented, bla 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 segala macam ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih objek tadi? Ya, objek ini apa? Nah, objek ini adalah sesuatu yang memiliki keadaan, perilaku, ya, perilaku, tingkah laku, dan identitas. Jadi ada 3 hal ini ya. Jadi 3 hal penting ini yang akan dimiliki oleh suatu objek. Nah, kalau kalian ingin membayangkan objek ini ya bisa secara fisik, bisa juga non fisik. Nah, kalau yang paling mudah kan kita membayangkan yang fisik ya. Misalnya contohnya misalnya di sini ada LCD proyektor. Nah, LCD proyektor yang mana satu? Kalau kita masih bilang LCD proyektor, itu sebetulnya belum merupakan suatu objek. Nah, tapi saat kita bilang LCD proyektor yang ada di ruang R3B FMIPA Unsia misalnya,
Nah, ini bermakna kita sudah mendefinisikan satu objek. Jadi kita nggak merujuk ke yang lain lagi, LCD proyektor yang di ruangan lain lagi, enggak. Jadi satu objek saja. Ya, jadi maknanya apa? Kalau udah dibilang itu objek, berarti pasti dia akan ada keadaan, perilaku, dan identitas. Atau misalnya kan kalian ngambil uang, misalnya kiriman dari orang tua, ataupun istilahnya uang dari beasiswa misalnya. Nah, pergilah ke mesin ATM. Nah, pergi ke mesin ATM, nah ATM bank apa? Oh, ini slide lama ya, masih Bank Mandiri ya. Kalau sekarang udah BSI ya. Nah, anggaplah yang dulu ya, Bank Mandiri. Nah, kalian pergi ke mesin ATM Bank Mandiri di kantor cabang Mandiri Unsyah. Nah, objeknya yang mana? Nah, ini sebenarnya masih agak kurang komplit ya, karena kan kalau nggak salah ada dua ATM di situ. Nah, masih kurang komplit ini objeknya. Jadi seharusnya ada tambahan lagi mesin ATM Bank Mandiri di kantor cabang Mandiri Unsyah yang posisinya di sebelah kiri sekali misalnya. Nah, itu udah jadi objek. Nah, objek itu berarti ada keadaan, perilaku, dan identitas. Atau misalnya mobil, ya, mobil mereknya tuh Ford Fiesta, nomor BL-nya BL792JD. Nah, kalau udah dibilang seperti ini, maknanya itu nggak akan ada, kita tidak merujuk ke yang lain lagi. Itu udah pasti fix. Yang kita tunjuk adalah yang kita maksud itu adalah objek yang ini tadi. Jadi maknanya kalau udah dibilang objek itu dia udah spesifik gitu. Ya udah spesifik bendanya itu yang mana satu. Ya, walaupun sebetulnya objek ini tidak hanya fisik ya, bisa juga non fisik. Nah, kita lihat satu persatu maknanya. Jadi kan dibilang objek ada keadaan, perilaku, identitas. Nah, pertama sekali kita lihat tentang keadaan. Jadi objek ini ada keadaan. Nah, apa sih maknanya? Ya, maknanya setiap objek itu ada ciri tertentu yang secara kolektif itu akan mewakili keadaan objek tadi. Atau istilah lainnya, keadaan ini adalah ciri-ciri. Bayangkan aja ciri-ciri atau karakteristik, ya, pengenal dia, bukan pengenal, kalau pengenal identitas. Ya, ciri-ciri dan karakteristik lah ya, yang cocoknya, yang menggambarkan keadaan daripada suatu objek. Nah, apa namanya ya? Nama lainnya dari keadaan objek itu adalah atribut. Ya, kalau di dalam object oriented programming ini sering kita sebut dia sebagai atribut. Jadi sebetulnya sama aja ya, ciri atau keadaan atau atribut atau karakteristik, semuanya ini sama, merujuk ke hal yang sama, hanya beda-beda apa aja, sinonim lah istilahnya ya. Nah, ciri objek tadi ya, keadaan suatu objek tadi itu ada nilainya. Nah, ada nilainya dia. Jadi setiap ciri itu ada nilainya. Dan nilai tadi bisa dinamis, bisa statis. Kalau dinamis berarti nilainya bisa berubah. Ya, kalau dinamis ini bisa berubah. Kalau statis sifatnya itu lebih tetap. Ya, sifatnya tetap. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Nah, ada mobil nih. Ada mobil, mobilnya ada yang mana yang kita katakan sebagai keadaannya ya, atau ciri-cirinya. Mobil tadi ada warna. Mobil tadi ada nomor mesin. Mobil tadi ada pemilik. Kemudian untuk setiap ciri-ciri atau keadaan tadi ada nilainya. Nah, mobil yang kita maksud tadi, objek mobil yang kita maksud itu warnanya silver. Nomor mesinnya 0011084903LF. Dan pemiliknya itu adalah Syahjenar. Namanya kok unik banget ya, Syahjenar gitu. Nah, jadi di sini maknanya apa?
kita udah merujuk ke satu objek, di mana objek tadi ada ciri-ciri, ada kondisinya, ada keadaannya. Keadaannya seperti apa? Dia punya warna, dia ada nomor mesin, dia ada pemilik. Nah, untuk setiap ciri-ciri tadi ada nilainya. Nah, tadi dibilang ciri-cirinya ada warna. Nilainya apa? Nilainya adalah silver. Kemudian ciri mobil yang lainnya apa? Ada nomor mesin. Berapa nilainya? Nilainya adalah sekian, sekian, sekian. Kemudian ada ciri-ciri pemilik. Berapa nilainya? Nilainya yang ini tadi, Syah Jenar. Nah, di antara ciri-ciri ini ada yang bisa berubah, ada yang tetap. Kalau dia bisa berubah nilainya, maka sifatnya dinamis. Ya, berarti nilainya itu dinamis. Contoh misalnya kayak warna. Bosen misalnya warna silver digantilah warna oranye. Oke, nggak ada masalah. Kan berarti warnanya berganti. Nah, kemudian pemiliknya udah nggak pengen lagi mobil ini, mau beli mobil baru, misalnya dijual lah ke orang lain. Nah, orang lain itu ganti STNK-nya sehingga ciri-ciri pemiliknya berubah menjadi nama pemilik yang baru. Ya kan? Berarti nilainya dinamis, bisa berubah. Nah, tapi kalau nomor mesin itu statis. Ya, statis. Jadi dia selagi mesinnya itu nggak diangkat diganti yang baru, ya berarti nomor mesinnya akan tetap statis, ya tetap seperti itu nomornya, tidak akan berubah. Ya, jadi ini adalah keadaan, ciri-ciri atau atribut, dan setiap atribut ada nilai. Oke, nah objek mempunyai perilaku, ya. Objek mempunyai perilaku. Tadi kan udah keadaan. Nah, sekarang objek ada perilaku. Apa sih perilaku? Nah, perilaku ini merupakan reaksi suatu objek terhadap suatu operasi yang dilakukan kepadanya. Nah, apa sih maknanya? Bayangkan aja perilaku. Kalian ini kan sebagai manusia, pasti punya tingkah laku. Saya tuh suka makan, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau istilahnya disodorin makanan sepiring, nah langsung reaksi kita apa? Makan gitu kan. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai perilaku. Nah, dan perilaku ini ya, reaksi daripada objek ini itu bisa dua hal yang dilakukan. Apakah nanti ada perubahan keadaan? Ya, berarti nanti nilai atributnya itu berubah. Ya, keadaan tadi ingat kembali, keadaan adalah atribut atau ciri-ciri. Jadi apakah saat dia melakukan reaksi tertentu itu akan merubah keadaan, atau saat dia melakukan reaksi tadi dia akan melakukan operasi terhadap objek lainnya lagi dengan cara mengirimkan pesan. Jadi istilahnya kita misalnya kayak gini ya, kayak di kantor kayak gitu kan. Kayak di kantor, nah si bosnya ini panggil si A, tolong kerjakan yang ini. Nah si A nggak bisa, ya istilahnya dia mau minta bantuan orang lain lagi. Nah akhirnya si A panggil si B, tolonglah bantu sebentar. Gitu. Nah jadi ini sifatnya seperti itu. Jadi perilaku objek tadi itu bukan berarti hanya keadaannya yang berubah, tapi dia juga bisa meminta tolong kepada objek lain untuk untuk melakukan sesuatu dengan cara apa? Mengirimkan pesan. Oke. Nah, contoh misalnya di sini ada objek kodok kan. Kalau kita suruh dia lompat, ya, lompat, maka kodok ini akan lompat. Ya, jadi istilahnya reaksi kodok tadi apa? Lompat. Kenapa dia bisa bereaksi seperti itu? Karena kita suruh. Ya, kita suruh lompat, lompatlah dia kan. Nah, jadi namun yang perlu diingat suatu objek ini hanya bereaksi terhadap pesan yang dipahaminya saja. Jadi kalau dia nggak ngerti, dia nggak akan melakukannya. Istilahnya seperti itu. Ya, jadi hanya bereaksi terhadap pesan yang dia paham saja. Ya, misalnya kan ada kuda. Kuda kalau kita suruh lari atau lompat, paham dia, bisa dia lakukan.
Tapi kalau misalnya si kuda ini kita suruh terbang, nah nggak bisa, bingung dia, kan muncullah tanda tanya. Dia nggak bisa, dia tidak akan bereaksi apapun. Kenapa dia tidak bereaksi? Karena dia nggak paham. Nah, jadi objek itu ada perilaku, tapi dia hanya bisa melakukan perilaku tadi, ya istilahnya dia bisa bereaksi terhadap perilaku tadi kalau memang dia paham. Kalau enggak ya, kalau nggak paham ya nggak bisa. Ya. Nah, kemudian satu lagi tadi objek mempunyai identitas. Ya, identitas yang akan membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, identitas ini sudah bawaan. Jadi maknanya setiap kita ciptakan satu objek baru, new object circle misalnya, new circle. Kita ciptakan satu objek circle, maka ini secara otomatis dia ada identitasnya. Ciptakan lagi, kodenya sama aja, new circle juga, maka akan ada objek yang baru dengan identitas yang berbeda. Jadi maknanya setiap objek saat diciptakan itu memang sudah memiliki identitasnya. Seperti kita lah manusia kan, kalau manusia itu melahirkan anak, walaupun anaknya kembar, kan pasti beda-beda, nggak akan sama persis, itu nggak akan sama persis. Mungkin kalau dilihat secara penampilannya mungkin mirip ya kalau misalnya kembar. Nah, tapi ternyata mungkin sifatnya itu berbeda gitu. Jadi pasti akan ada identitasnya. Dan ini sudah bawaan, ya bawaan. Nah, misalnya kayak gini kan, ini ada kembar tiga triplets. Nah, si triplets ini setiap orangnya tadi ya, setiap si Pak Kumis ini tadi ya dia memiliki identitasnya sendiri. Walaupun kalau dilihat itu mirip. Nah, tapi sebetulnya mereka memiliki identitas yang memang sudah bawaan. Oke. Kemudian kita lihat kembali antara keadaan dengan perilaku ini sangat terkait erat. Ya, sangat terkait erat. Jadi bisa saling mempengaruhi. Nah, bagaimana caranya? Keadaan sekarang ya. Jadi si objek ini kan ada keadaan, ada nilainya. Nah, keadaan si objek tadi itu merupakan hasil perilakunya. Nah, contohnya misal ya, jumlah uang yang ada di mesin ATM saat ini itu adalah hasil dari perilaku penarikan uang oleh nasabah. Ya kan? Misalnya kita pergi ke ATM nih, pergi ke ATM. Nah, ini kan pergi ke ATM, ini layarnya, ini keypadnya, di sini masukin kartu, di sini keluarin uang misalnya. Nah, pergilah ke mesin ATM si A nih. Dia datang, masukin kartu, masukin PIN, dia pilih pengeluaran uang 500.000. Anggaplah awalnya mesin ATM ini memiliki uang sejumlah 10 juta. Si A datang, dia masukin kartu, masukkan PIN, kemudian dia tarik uang sejumlah 500.000, ya 500.000. Nah, keadaan awalnya mesin ATM tadi yang memiliki jumlah uang 10 juta, sekarang berubah keadaannya itu menjadi 9.500.000. Nah, apa maknanya? Keadaan sekarang ya, yang sekarang suatu objek itu merupakan hasil dari perilaku objek. Kenapa hasil perilaku objek? Karena objek tadi bisa mengeluarkan uang. Jadi kalau udah dia keluarin uang, maka keadaan dia akan berubah. Nah, ini kasusnya pada mesin ATM ya. Pada kasus yang lain juga sama. Intinya keadaan sekarang itu adalah hasil daripada perilakunya. Nah, kemudian keadaan objek itu juga dapat mempengaruhi perilaku. Nah, kalau tadi keadaan hasil dari perilaku. Nah, sekarang keadaan objek itu bisa mempengaruhi perilaku. Jadi perilakunya ini terkait dengan keadaan. Nah, contohnya gimana? Nah, misal mesin ATM, kalian kan biasa pergi ke mesin ATM. Seharusnya mesin ATM tadi bisa kita gunakan untuk menarik uang, ya kan, mengeluarkan uang. Jadi intinya
mesin ATM ini secara tidak memiliki ini tadi ada keadaannya, kemudian dia juga memiliki perilakunya apa? Tarik uang. Jadi kalau kita tarik uang dari situ, maka nanti keadaan jumlah uangnya akan berubah. Nah, tapi apa? Keadaan objek mempengaruhi perilaku. Nah, seharusnya mesin ATM itu bisa melakukan perilaku ini. Tapi karena keadaannya sekarang, anggaplah udah diambil uangnya sehingga hanya tersisa 100.000 lagi di dalam mesin ATM. Datang si B. Nah, si B datang. Dia mau tarik uang. Dia mau tarik uang sejumlah 500.000 juga. Nah, apa yang terjadi? Nah, seharusnya mesin ATM itu bisa melakukan penarikan uang. Tapi dia nggak bisa. Ya, nggak bisa melakukannya. Kenapa? Karena kondisinya, karena keadaannya sekarang. Ya, jadi keadaan objek mempengaruhi perilaku. Seharusnya mesin ATM ini bisa untuk menarik uang, tapi karena kondisi uangnya itu sudah kurang, maka mempengaruhi perilakunya. Perilaku tarik uang ini jadi tidak bisa dilakukan. Ya, itu maknanya. Jadi keadaan perilaku ini saling terkait erat. Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau ada yang mau nanya, langsung tanya. Nah, jadi kita lihat contohnya, misalnya di sini ada kucing. Nah, kucing kucing ini objek kucing ini kalau kita lihat apa saja sih atributnya, keadaannya itu seperti apa. Nah, mungkin kalau kucing peliharaan nanti ada nama, ya kan? Mungkin kalau yang nggak dipelihara yang jalan-jalan di luar rumah kita itu ya nggak ada nama ya, tapi kalau yang peliharaan itu ada nama. Kemudian mungkin nanti ada umurnya, kan ini anggapannya kucing peliharaan aja ya. Ada nama, ada umur, kemudian jenisnya, misalnya Anggora misalnya, ataupun apa ya jenis-jenis kucing saya pun nggak tahu juga. Ya itulah ada jenis-jenisnya kan kucingnya. Nah kemudian ada makanan kesukaan, gitu kan. Misalnya dia sukanya itu ayam misalnya kan. Kucing sekarang kan kalau kita pelihara lumayan juga tuh menguras uang juga untuk makanannya ya. Jadi ada makanan kesukaan. Nah itu keadaan. Nah setiap keadaan tadi itu pasti akan ada nilai. Misalnya untuk kucing A nanti ada nilainya misalnya si Kitty misalnya Kitty. Umurnya berapa? Oh umurnya 2 tahun. Jenisnya apa? Jenisnya mungkin Anggora. Nah, jadi maknanya apa? Setiap keadaan itu nanti akan ada nilai. Jadi ada objek tadi ada nama, umur, jenis, makanan kesukaan, dan setiap keadaan dari objek tadi itu ada nilainya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ada perilaku. Ya, perilaku atau behavior. Atau nanti kita akan melihat kalau dalam kode program, perilaku tadi kita sebut dia sebagai metode. Ya. Nah, perilakunya misalnya apa aja? Bisa bersuara meow gitu kan. Ya, kemudian bisa main-main. Kalau kita apa tuh yang bulu-bulu tuh kan, kita mainin ke kucing, terutama anak kucing itu kan pasti suka kali kan. Bisa bermain. Kemudian bisa menjilat badannya. Berhubung kucing nggak mandi, jadi dia jilat-jilat aja kan. Kemudian perilaku apa lagi? Makan, ya. Kemudian apa misalnya di sini berburu dan seterusnya. Ya, itu perilakunya. Oke. Nah, kucing-kucing tadi ya. Nah, kan banyak nih. Ya, misalnya kita pelihara banyak kucing di rumah. Misalnya ada sekitar 3 ekor kucing misalnya. Nah, kucing-kucing tadi itu secara umumnya dia akan memiliki semua hal ini. Nah, jadi setiap objek kucing yang kita pelihara tadi itu memiliki 3 hal ini. Ya, dan dia juga memiliki semua hal ini juga. Perilakunya juga ada. Nah, maknanya apa di sini? Setiap 1 ekor tadi itu kita sebut dia sebagai objek. Ada yang kedua itu objek
kucing yang kedua. Ada yang ketiga, berarti itu objek kucing yang ketiga. Nah, semua objek-objek tadi saat kita gabungkan itu akan menjadi kelas. Ya, objek-objek yang memiliki perilaku yang sama dan atribut atau keadaannya itu sama, hanya nanti nilainya yang beda. Nah, setiap kita gabungkan itu akan menjadi kelas. Nah, jadi kelas ini apa? Kelas ini akan menggabungkan atau mengkombinasikan atribut dan perilaku yang sama. Jadi kalau kita lihat misalnya ada pulpen aja lah misalnya ya, ini satu objek pulpen. Kita ada objek pulpen yang lainnya lagi, ada objek pulpen yang lainnya lagi. Nah, itu kalau satu saja itu kita sebut objek, tapi kalau kita gabungkan dia, maka dia akan menjadi kelas. Ya, jadi kelas itu gabungan dari objek. Ya. Nah, kelas ini juga seperti apa ya istilahnya ya? Blueprint atau resep. Jadi intinya objek itu hanya bisa diciptakan kalau kita sudah punya kelas. Nah, jadi objek ini bisa akan wujud kalau kita udah ada kelasnya. Nah, misalnya kita ada kelas circle misalnya ya, lingkaran. Nah, kita buat dulu kelas circle-nya. Baru kemudian dari kelas circle ini bisa kita ciptakan nanti objek dari kelas circle. Nah, jadi istilahnya kelas ini ya dia akan mengkombinasikan atribut dan perilaku yang sama tadi dan digunakan untuk menciptakan objek. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kembali, nah di sini blueprintnya ya istilahnya cetakannya nih. Ada kelas kucing. Atributnya apa? Nama, umur, makanan kesukaan. Perilakunya apa? Meong, bermain, dan makan. Ya. Nah, kemudian dari kelas kucing ini kita bisa menciptakan banyak objek kucing. Nah, objek pertama, cat 1. Ada nilai dia. Nilai namanya adalah Opal. Umurnya 11 bulan. Makanan kesukaan mais. Ya. Kemudian ada cat 2. Nilai ya, nilai untuk keadaan nama atau atribut nama tadi adalah Misty. Ya, Misty itu abu-abu ya biasanya warnanya ya. Kemudian umurnya 5 bulan. Makanan kesukaannya chicken. Ya kan kalau saya bilang kan makanan kesukaan kucing ayam, lebih mahal daripada makanan manusia jadinya ya. Nah, kemudian ada cat 3, objek cat 3. Nah, objek cat 3 ini namanya tiger. Mungkin karena warnanya kayak gini ya, orange kid. Umurnya 15. Nah, makanan kesukaan blue jay. Nah, ini sebetulnya joke ya. Blue jay ini IDE atau istilahnya Integrated Development Environment yang insya Allah akan kita gunakan untuk mengenal apa sebetulnya konsep objek tadi. Ya. Nah, jadi objek-objek ini ininya beda-beda, atributnya bisa sama, bisa beda. Namun mereka akan saling berbagi perilaku. Jadi perilakunya itu sama. Jadi semua objek kucing ini pasti bisa bersuara, meong, ya kan? Semuanya juga pasti bisa bermain, semuanya juga pasti bisa makan. Jadi dia akan saling berbagi perilaku. Oke, nah ini konsepnya saja yang penting untuk kita pahami di sini. Nah, kita lihat kembali antara objek sama kelas. Ya, jadi objek itu bagian dari kelas. Objek itu istilahnya diciptakan dari kelas. Ya, jadi kalau objek-objek tadi yang memiliki atribut dan perilaku yang sama kita gabungkan, maka dia akan menjadi kelas. Nah, sedangkan objek dari suatu kelas itu maknanya apa? Ya, berarti objek dari suatu kelas tadi dia akan memiliki semua yang dimiliki oleh kelas tadi. Ya. Nah, misalnya contohnya kayak gini ya, kita bayangkan aja. Ini ada gambar nih. Nah, ada objek yang pertama Jody, berikutnya Daria, kemudian Jane, kemudian Brittany. Ya kan?
Nah, kemudian misalnya ini anggaplah belum kita kasih nama ya, si Joe misalnya. Si Joe ini, setiap objek ini saat kita lihat, kayaknya mirip ya, secara umumnya mereka adalah perempuan. Nah, akhirnya semuanya ini tergabung dalam kelas girl. Nah, datang si Joy ini. Nah, apakah Joy ini merupakan anggota ataupun bagian daripada kelas girl? Ya atau enggak? Apakah dia memiliki atribut dan perilaku yang sama seperti kelas girl? Hampir sama. Iya, Bu. Punya beda sedikit. Beda lah. Kan ininya beda lah. Bukan hampir sama ya. Mungkin dari segi perilaku bisa saja ada yang sama, tapi kan bisa saja berbeda. Atributnya juga berbeda kan. Nah, misalnya yang ini girl. Girl itu kan ya berarti ya perempuan kan. Jadi istilahnya atribut atau fisiknya itu pasti akan berbeda dengan si Joy ini. Kenapa? Karena Joy ini adalah laki, ya, boy. Nah, jadi apa? Objek itu adalah bagian daripada kelas atau anggota daripada kelas. Semua objek yang mirip atribut dan perilakunya tadi itu akan kita gabungkan dia menjadi kelas. Jadi objek ini bisa kita sebut juga, saya agak kurang setuju kalau objek ini dikatakan bagian dari kelas ya. Tapi saya lebih menyarankan kalian untuk mengatakan objek itu adalah anggota daripada kelas ya, anggota daripada kelas tadi. Karena kenapa? Karena dalam bahasa Inggrisnya sebutannya adalah instance. Jadi instance ini kalau kita artikan lebih cocoknya ke anggota. Oke, jadi apa sih bedanya kelas dengan objek? Nah, kalau yang tadi kita lihat itu kan secara konsepnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa pemrograman, ya, dalam bahasa pemrograman beda antara objek sama kelas itu apa? Yang nampak sama kalian atau yang kalian buat kode programnya itu adalah kelas. Kesannya nanti udah kayak kelas aja, ruangan kelas gitu ya, padahal bukan kelas ya. Di Indonesia kan jadi kelas. Nah, apa sih bedanya antara objek dengan kelas? Ya, kalau kelas itu yang kalian buat kode programnya. Jadi kode program yang kalian buat adalah kelas, bukan objek. Sehingga apa? Ya dia nampak, visible, ya nampak. Ya karena memang itu yang dibuat kan nampak. Nah, kemudian kita nggak bisa duplikasi. Kenapa nggak bisa duplikasi? Kalau kita copy sama persis nama kelasnya, apalagi pada satu folder yang sama, itu pasti akan error, nggak bisa. Jadi nggak bisa kita duplikasi. Jadi harus berbeda-beda nama kelasnya itu tadi. Oke, nah, namun kalau objek itu nggak nampak. Ya, objek itu tidak nampak. Kenapa? Karena dia hanya akan aktif. Ya, jadi istilahnya objek itu hanya akan aktif jika program kita lagi jalan. Nah, di mana dia aktif? Di dalam memori. Ya, di dalam memori dia aktif. Nah, jadi nggak nampak sama kita. Kan nggak mungkin kan kita buka komputer, lihat memori, di dalam memori di bagian mana, kan nggak tahu juga kita di mana. Itu semuanya digital ya. Kita nggak tahu di bagian yang mana. Nah, jadi objek ini hanya akan aktif kalau program tadi itu jalan. Di mana dia aktif? Di dalam memori. Dan untuk setiap objek, dia akan ada data. Nah, seperti tadi saya jelaskan. Nih, ini objek. Setiap objek tadi ada datanya. Ini yang kita sebut sebagai data daripada suatu objek. Ya, nilai daripada atributnya itulah dia data daripada suatu objek. Oke. Nah, jadi istilahnya setiap kita ciptakan objek, maka otomatis dia akan ada datanya, akan ada nilai dari atributnya. Dan dia akan aktif, ya, akan aktif di dalam memori. Dan saat kita perlukan, kita bisa memanggil objek tadi, ya, kita bisa memanggil objek tadi, di mana objek tadi itu pasti akan memiliki kumpulan operasi atau perilaku yang diberikan oleh kelas. Sehingga waktu kita panggil objek A, tolong kerjakan yang ini. Bisa. Kenapa bisa? Karena dia secara otomatis semua perilaku yang udah kita buat kode programnya di dalam kelas, objek tadi itu paham. Nah,
Dengan catatan apa? Memang ada di dalam kode programnya supaya dia bisa paham. Kalau enggak ya nggak tahu dia. Oke. Nah, kemudian kita lihat. Jadi gimana sih untuk buat suatu program yang berorientasi objek, ya. Jadi yang pertama sekali kita lakukan, kalau kalian belajar rekayasa perangkat lunak, itu analisis keperluan. Kita pikir dulu, lihat dulu, kira-kira apa sih yang nanti objek yang akan terlibat, objek yang terlibat di dalam program tadi. Kemudian kalau kita udah tahu objeknya itu apa, ya tentukan atribut dan perilaku untuk objek tadi apa. Nah, kemudian kita pikirkan gimana cara objek tadi berinteraksi. Nah, interaksinya itulah yang nanti kita buat kode programnya. Ya. Nah, misalnya ada ini nih, ada skenario seperti ini. Ya. Mesin sortir uang koin. Ya, rancang program untuk mesin sortir uang koin. Ini kalau kalian pergi ke Bank Indonesia ada tuh mesin sortir uang koin memang ya, dia akan menghitung uang koinnya tadi. Nah, mesin sortir uang koin ini akan mengukur, ya, menghitung dan menyortir koin berdasarkan ukuran atau nilainya. Mesin ini juga akan mencetak struk. Oke. Ya, itu skenarionya. Nah, kira-kira dari skenario seperti ini, apa saja objek yang akan kalian buat untuk merancang program ini tadi? Apa saja objeknya? Kata kuncinya, biasanya objek itu kata benda. Seperti kalian buat rancangan basis data pakai IR diagram. Nah, ini mirip ya, konsepnya itu agak sedikit mirip. Jadi biasanya objek itu adalah kata benda, perilakunya itu biasanya kata kerja. Scanner ya. Scanner, apanya yang scanner? Objeknya scanner. Untuk menyortir mungkin itu. Mesinnya maksudnya. Ya, mesinnya. Ya, mesinnya. Scanner udah kelas di Java itu untuk baca input ya. Mesinnya, mesin sortir. Oke. Apalagi yang lain objeknya? Apalagi? Kalkulator, Bu. Apa? Kalkulator. 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 Kan ini mesin sortir uang koin. Untuk apa kalkulator? Untuk menghitung. Untuk menghitung, Bu. Menghitung itu kayaknya nggak perlu kalkulator ya. Tinggal kita buat aja tambah satu seperti itu kan nggak perlu kalkulator kan. Kan kita buat program istilahnya kan. Jadi itu adalah lebih ke perilakunya gitu. Saat kita melakukan penghitungan ya berarti kita akan di dalam kode program menghitung tadi ya berarti dia akan tambah satu dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu kalkulator tapi di dalam program tadi langsung kita buat untuk menghitung gitu. Oke, apalagi objek yang lain? Kalkulator enggak ya? Koinnya, kan ini yang paling penting nih. Masa lupa? Koinnya, kan tujuannya mesin sortir uang koin. Ya berarti ada objek apa yang paling penting untuk mesin sortir tadi? Koin. Kalau nggak ada koin ya gimana dia mau kerja? Ya kan? Terus apa lagi? Ada satu lagi. Satu lagi. SDM-nya, Bu. Hah? Kerjanya dong. Kerjanya itu udah perilaku. Ini objeknya itu ya objek kan bukan kerja. Pokoknya kalau ada yang berkaitan sama pekerjaan itu adalah perilaku. Tapi objek ini istilahnya
kata bendanya, apa saja sih yang akan terlibat? Mesin pencetak struk, Bu. Stroke. Bukan mesin lagi ya, karena kan mesinnya memang udah ada. Jadi mesinnya udah ada, kita nggak perlu mesin yang lain, tapi intinya mesin tadi itu juga nanti akan membuka objek stroke. Udah kebayang ya? Nah, jadi istilahnya ada mesin sortir nanti. Nah, nanti apakah nanti mesin sortirnya itu ada bentuk fisiknya, itu kita tidak melihat sampai seperti itu. Yang penting dalam bayangan kita, programnya tadi itu nanti akan ada mesin sortir, ya. Kemudian nanti akan ada koinnya, ya, sebagai objeknya. Kemudian akan ada apa lagi? Struknya. Untuk apa sih struk tadi? Ya, berapa? Misalnya uang 500 ada berapa, uang 1000 ada berapa. Kan perlu ya. Jadi nanti setiap data tadi itu akan tercetak pada struk. Jadi ada objek struk. Oke, paham? Bisa dipahami di sini? Oke. Nah, kemudian waktunya udah takutnya lewat ya. Cuman ini kalian bisa selesaikan sendiri ya. Atributnya apa saja? Misalnya untuk mesin sortir, itu kira-kira dia perlu data apa yang perlu dia simpan? Ya, untuk koin itu dia perlu data apa? Koin, ya, menyortir koin berdasarkan ukuran atau nilainya. Nah, udah ada jelas-jelas nih. Berarti kalau koin itu kira-kira dia memiliki keadaan apa? Atribut apa? Ukuran dan nilai. Ya, jadi untuk koin, ya untuk koin saya nggak buat di halaman yang tadi. Untuk koin itu nanti ada keadaannya itu adalah keadaan untuk koin itu nanti ada ukuran, nilai. Ya kan, ukuran dan nilai. Kemudian mesin sortir, kira-kira perlu keadaan seperti apa? Dia perlu hidup atau enggak? Perlu. Perlu lah kan. Kalau kondisi mesin sortirnya itu mati kan nggak mungkin dipakai untuk menyortir koin kan. Berarti pasti akan ada keadaan kondisi hidupnya istilahnya ya. Istilahnya kalau kayak kita bayangkan seperti perangkat elektronik. Kalau dia dalam kondisi mati kan dia nggak bisa melakukan pekerjaan tadi. Kan itu keadaannya, berarti keadaannya lagi mati. Dia nggak bisa melakukannya. Misalnya kita ada AC. AC-nya lagi kondisi mati. Kita tekan kasih naik suhu, turunin suhu. Kan nggak bisa melakukan. Kenapa? Karena mati. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, ATM harusnya itu bisa tarik uang. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena keadaannya uangnya nggak ada lagi. Ya. Jadi anggaplah ada kondisi hidup atau mati si mesin sortir ini. Nah, biasanya kalau seperti ini atributnya di mana hanya ada dua pilihan, hidup atau mati, itu biasanya nanti di kode program itu kita buat dalam bentuk tipe data boolean. Ya, karena apa? Karena boolean itu kan dua pilihan aja kan, true dan false. Ya, kemudian ada struk lagi. Kalau struk apa nih? Struk itu gunanya untuk apa? Berikan informasi. Ya, informasi. Berapa sih jumlah uangnya? Ya kan? Berapa jumlah uang 100? Berapa jumlah uang 200? Berapa jumlah uang 500? Berapa jumlah uang 1000? Itu aja kan koin kita sekarang kan? Nah, berarti dia ada kondisi apa? Berarti dia akan mendata nanti berapa jumlah uang 100. Ya kan? Setiap nanti dia ukur, hitung, kan mesinnya kan sortir tuh, dia sortir yang 100 satu tempat, 200 satu tempat, 500 satu tempat, 1000 satu tempat. Kemudian dia ukur. Nah, bagaimana cara dia menyortir? Dengan cara mengukur. Kan beda-beda kan ukurannya? Ya kan, antar koin tadi ukurannya beda. Kemudian sesudah disortir dan diukur, baru dihitung. Nah, dilihat dari yang udah dipisahin tadi 100 tadi ada berapa sih jumlahnya? Nah, nanti akan diupdate di sini, jumlah 100. Koin berapa lagi? Jumlah
200. Koin berapa lagi? Jumlah 500. Kemudian jumlah 1000. Nah, jadi saat mesin sortir tadi menyortir koin, dia melakukan pengukuran, ya udah diukur, dia sortir, kemudian dihitung. Nah, bertambah nilainya 1, misalnya ada uang 100 bertambah 1, berarti nanti jumlah 100-nya itu tambah 1. Hitung lagi, ada 1 lagi, tambah 1 lagi, ada 1 lagi, tambah 1 lagi, dan seterusnya. Ya, secara jalannya itu kira-kira seperti itu. Ya, jadi maknanya struk ini akan memiliki keadaan jumlah koin yang udah dihitung tadi ada berapa. Oke, bisa dipahami? Kamu. Oke, nah nanti ini ada perilaku, ini atribut, dan ini ada perilaku, mesin sortir tadi. Berarti perilaku biasanya nanti akan terkait erat dengan atribut. Ya, jadi biasanya perilaku utama itu adalah perilaku untuk mengubah dan mengambil nilainya. Biasanya nanti perilakunya itu ada, kalau pada metode itu nanti kita sebut dia sebagai metode get dengan metode set. Jadi get ini untuk mendapatkan nilai daripada atribut, set itu untuk mengubah nilai daripada atribut. Nah, itu biasanya udah bawaan. Itu pasti akan ada. Nah, kemudian nanti mungkin ada tambahan, apalagi perilakunya. Nah, misalnya nih kan, mesin ini akan mengukur kata kerja, pasti itu perilaku. Berarti mesin sortir koin ada perilakunya mengukur. Dia juga bisa menghitung, ya kan? Dia juga bisa menyortir, kan? Nah, kemudian mesin ini juga mencetak struk. Nah, mencetak struk. Jadi istilahnya struk ini bisa kita cetak. Paham? Bisa dipahami? Kalau koinnya, Bu? Koinnya. Nah, kira-kira kalau koin itu perlu perilaku apa untuk koin? Kita perlu ukurannya kan? Oh iya, Bu. Ya kan? Nah, perlu ukuran, perlu tahu nilainya berapa. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini biasanya bawaan get dan set. Jadi bisa saja kalau kita tulis di sini, untuk koin itu get ataupun kembalikan panjang banget ya. Get aja langsung. Get ukuran. Jadi dia akan mengembalikan berapa sih ukuran koinnya. Ya, objek koin yang kita sedang aktif tadi berapa ukurannya. Kemudian kita bisa tahu berapa sih nilai dari koin tadi. Apakah 100, apa 200, apa 500, apa 1000. Kan? Nah, kemudian nanti apa lagi ya? Nah, itulah yang utamanya, ya, mendapatkan ukuran dan nilai untuk koin. Bisa dipahami ya? Jadi, saat kita merancang suatu program berbasis objek, kita tentukan dulu objeknya apa, kemudian untuk setiap objek tadi atributnya kira-kira apa saja yang berguna. Ya, istilahnya hampir habis baterainya. Oh ya, udah hampir habis juga waktunya. Jadi intinya atributnya itu yang berkait langsung dengan objek tadi, kemudian apa perilakunya. Oke. Nah, ini nanti akan kita coba di praktikum ya. Jadi saya tidak akan coba di sini karena waktunya sudah habis. Nanti kita langsung coba di praktikum, namun kalian nanti bisa melihat bagaimana cara menjalankan programnya, bagaimana cara menciptakan objek dan seterusnya ya, insya Allah di praktikum nanti. Jangan lupa ya latihannya ya, yang minggu lalu kan saya bilang saya mau lihat apa ada dikerjakan. Nah, kalau yang dikerjakan itu ngerti nggak yang dikerjakannya ya, jangan lupa nanti saat praktikum akan kita bahas.
Ini sebetulnya ada latihan, tapi karena waktunya nggak cukup lagi, nanti ajalah kita bahas ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri saja kuliah kita pada hari ini. Insya Allah nanti jam 2 lewat kita ketemu di lab ya. Insya Allah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.